saat istirahat bagi mukmin adalah wafat. Hidup di dunia adalah karunia dari Allah agar kita bisa memanfaatkannya untuk beriman dengan benar dan melakukan berbagai kebaikan yang biasa disebut amal soleh, sehingga sebagai imbalannya kita bisa menikmati hidup bahagia di surga. Jadi sebenarnya hidup ini adalah penugasan dari Allah yang kalau kita melaksanakan tugas dari Allah, yaitu dengan beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberi kita insentif berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat adalah kesempatan kita untuk tinggal di surga yang disertai dengan fasilitas yang serba lengkap. Allah berfirman, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Dan barang siapa datang menghadap kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, yang mulia, yaitu surga Aden, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Iman dan perilaku baik atau amal soleh adalah satu paket persyaratan yang tidak bisa dipisah-pisahkan bagi kita untuk memperoleh tiket masuk surga. Artinya, iman tanpa amal soleh tidak memenuhi syarat, dan demikian juga tidak memenuhi syarat jika amal soleh tanpa didasari keimanan. Sebagaimana firman Allah, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat bagi iman, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Jadi iman tanpa amal soleh tidak cukup untuk mendapatkan tiket masuk surga. Demikian juga amal soleh tanpa didasari iman tidak cukup. Nah, ketika kita melaksanakan amal soleh, kita harus melakukannya secara maksimal, sekuat yang kita bisa, sebatas kapasitas yang kita punya. Karena perintah Allah adalah fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Menurut kesanggupanmu ini to the maximum that you can, ya, sebatas maksimum yang kamu bisa, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Jadi kita dalam melaksanakan tugas dari Allah, kita harus melaksanakannya secara all out, sebatas kapasitas yang kita punya, bukan asal-asalan. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah secara maksimum, kita perlu memanfaatkan semua sumber daya yang kita miliki. Baik sumber daya itu melekat pada diri kita, seperti misalnya kecerdasan, keterampilan, kekuatan, dan juga melibatkan sumber daya yang kita miliki yang tidak nempel pada diri kita, tetapi di bawah kekuasaan kita. Seperti misalnya harta.
kita memiliki harta, harta itu di luar diri kita. Tetapi kalau itu di bawah kekuasaan kita, kita mesti memanfaatkan harta itu untuk mendapatkan insentif sebesar-besarnya. Dan bagi orang-orang yang mendapatkan otoritas atau kekuasaan dalam hidupnya, baik otoritas itu sempit maupun luas, kecil maupun besar, kita mesti memanfaatkan semaksimum yang kita bisa untuk meraih tiket tadi. Jadi betul-betul kita all out mengerahkan semua yang ada pada kita, baik yang nempel pada diri kita maupun yang tidak nempel tetapi di bawah kekuasaan kita. Ini memenuhi firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang benar hanyalah mereka yang mengimani Allah dan utusannya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ketidakragu-raguan itu dibuktikan dengan mereka itu bekerja keras, memanfaatkan hartanya dan memanfaatkan dirinya sendiri, bekerja keras untuk menempuh jalan Allah. Menempuh jalan Allah adalah jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu jalan yang atau perilaku atau tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita melakukan tindakan yang diperintah oleh Allah, maka berarti kita sedang menempuh jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang demikian itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ragu-ragu, dan mereka bekerja keras dengan memanfaatkan hartanya dan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang jujur. Tapi meskipun harus mengerahkan segala sumber daya yang kita miliki, kita tidak perlu merasa stres. Karena perintah Allah tidak akan pernah melebihi kapasitas yang kita miliki. Kita seringkali merasa stres kalau kita mendapatkan tugas yang kita rasakan berat. Kita harus melaksanakannya sekuat tenaga, sebaik yang kita bisa. Seringkali itu bikin stres. Tetapi dalam melaksanakan tugas Allah, kita tidak perlu stres. Karena apa? Perintah Allah itu tidak pernah melebihi kapasitas yang kita punya. Kalau misalnya kemampuan kita bersedekah hanya 100.000 satu bulan, kita tidak dianjurkan bersedekah lebih dari itu. Ya sudah, kemampuan kita 100.000, yaitu 100.000. Tapi juga jangan menganggap ringan. Ada kemampuan bersedekah 100.000 sebulan, tapi kita bersedekah hanya 50.000 atau bahkan tidak bersedekah. Ya. Bahwa Allah itu tidak menuntut kita lebih. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani tugas kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia usahakan, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Jadi apapun yang kita lakukan, hasilnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Lalu jenis dan jumlah sumber daya yang kita kerahkan itu juga sebatas fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Artinya, kita tidak diberi tugas untuk melaksanakan suatu pekerjaan jika Allah tidak menyediakan fasilitasnya. Tapi begitu Allah memberi fasilitas, kita harus menyadari sendiri atau merasa terpanggil untuk melaksanakan tugas yang relevan. Misalnya, seorang yang diberi fasilitas berupa kemampuan berdiri. Kemampuan berdiri itu kapasitas. Ya. Kalau kita diberi kemampuan berdiri, maka itu artinya kita ditugasi berdiri ketika kita sholat.
Dan seorang yang diberi rezeki cukup banyak, berarti dia ditugasi untuk pergi haji dan membayar zakat. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memikulkan beban tugas kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah tidak menugasi kita kecuali kalau Allah memberi kita sesuatu. Kalau kita balik, maka kalau kita diberi sesuatu oleh Allah, kita membacanya ini adalah tugas. Begitu kita mendapatkan rezeki yang banyak, maka kita menganggap aku ditugasi apa ini oleh Allah. Lalu kita lihat diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mempunyai kelebihan harta, maka tentu terutama untuk kehidupan kita dan keluarga, karena itu yang wajib. Kemudian kita lihat kalau ada saudara-saudara kita atau orang-orang yang dekat dengan kita itu dalam keadaan kesulitan yang bisa diatasi dengan adanya bantuan keuangan, maka kita salurkan kelebihan kita itu ke situ. Karena seringkali Allah itu menjamin rezekinya orang lain melalui kita. Misalnya, ketika orang tua kita sudah makin tua, makin lemah, dan tidak bisa bekerja, seringkali kita mendapatkan rezeki yang lebih banyak, karena rezeki yang banyak itu sebenarnya adalah sebagian yang kita terima itu adalah rezeki yang dialokasikan oleh Allah untuk orang tua kita. Tapi karena orang tua kita itu sudah lemah, maka rezeki itu disalurkan oleh Allah melalui kita. Nah, kalau kita dimanfaatkan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang tua kita, kita jangan simpan. Aku diberi rezeki banyak karena aku ditugasi oleh Allah untuk meneruskan rezeki ini kepada kedua orang tua. Begitu pula kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, fasilitas yang diberi oleh Allah itu sangat beragam, termasuk fasilitas kesehatan, kelonggaran waktu, banyaknya harta, kekuatan di usia muda, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, fasilitas ini harus kita manfaatkan semaksimum yang kita bisa. Rasulullah berfirman, "Ightanim khamsan qabla khams. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Rasulullah bersabda, manfaatkanlah dengan baik 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara lain, yaitu 1. Masa mudamu sebelum datang masa tua, masa sehatmu sebelum datang masa sakit, masa mampumu sebelum datang masa fakir. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Yang kelima, masa hidupmu sebelum datang kematian. Jadi kehidupan kita ini sendiri, kehidupan itu sendiri adalah kesempatan bagi kita untuk melaksanakan tugas dan sekaligus untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri yang kita butuhkan untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Itu artinya apa? Tidak ada waktu yang disia-siakan, tidak ada kekuatan yang disia-siakan, tidak ada harta yang disia-siakan. Kita tidak boleh menyanyiakan fasilitas yang diberikan oleh Allah, termasuk kelonggaran waktu. Sehingga kita harus segera melaksanakan tugas lain setelah menyelesaikan satu tugas. Fa'idha faraghta fansab. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sesuatu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi begitu selesai satu tugas, kita mesti menginjak atau memulai pekerjaan yang lain. Boleh istirahat. Istirahat, yang namanya istirahat itu interval yang pendek. Bukan lalu
bekerjanya 5 menit, istirahatnya 1 jam, nanti bekerja lagi 5 menit, bukan. Tapi bekerjanya yang lebih banyak. Bekerja 1 jam, istirahat 10 menit, bekerja lagi 1 jam lagi, misalnya semacam itu. Nah, setelah menyelesaikan sholat misalnya, kita diharapkan segera melaksanakan tugas lain, seperti bekerja dalam rangka mencari nafkah. Ini suka-suka ada orang yang menyalahgunakan waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dipakai untuk alasan istirahat. Lalu sholat di masjid, mencari masjid yang jauh dari tempat kerja atau dari keramaian, lalu terus tidur-tiduran di masjid, nanti kembali kerja sudah terlalu sore. Nah, itu berarti menyia-nyiakan waktu. Allah memerintahkan kita segera kembali ke pekerjaan, melakukan pekerjaan kita setelah menyelesaikan sholat. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya, begitu selesai sholat, konteks ayat ini adalah sholat Jumat. Setelah menyelesaikan sholat Jumat, cepat-cepat kembali ke kerja. Ya, jadi tidak ada alasan untuk mengulur-ulur kembali ke kerja dengan alasan sholat Jumat. Begitu selesai, kembali lagi. Dan itu juga sekaligus berarti bahwa tidak perlu kita itu libur pada hari Jumat. Ya. Memang kita 1 minggu, 1 pekan butuh istirahat. Ada yang istirahatnya itu pada hari Ahad, ada yang istirahatnya hari Jumat. Tetapi istirahat hari Jumat itu bukan berarti harus, ya, karena ayat ini menunjukkan bahwa setelah menyelesaikan sholat Jumat, kembali ke kerjaan. Ya. Agar kita merasa ringan dalam melaksanakan tugas-tugas dari Allah, kita bisa membangkitkan motivasi dalam diri kita sendiri dengan cara menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kita bekerja itu bukan hanya butuh tenaga secara fisik, makan dan minum, tapi kita juga membutuhkan kekuatan yang muncul dari semangat. Semangat itu bisa muncul bila kita termotivasi. Motivasi bisa datangnya dari luar, bisa dari dalam. Motivasi yang baik adalah yang datangnya dari dalam. Nah, cara yang efektif untuk memotivasi diri dari dalam diri kita sendiri adalah menanamkan rasa cinta. Mengapa rasa cinta? Karena kalau kita mencintai sesuatu, kita cenderung untuk mendekat. Dan bahkan kita bersedia berkorban demi orang atau pihak yang kita cintai. Sebagaimana misalnya seorang suami sangat mencintai istri dan anaknya, maka mereka sanggup berkorban, menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mencari rezeki, kemudian diberikan kepada istri dan anaknya demi kesehatan dan pendidikan anak-anak. Nah, itu karena ada rasa cinta. Kita bisa beribadah, bisa mengabdi kepada Allah, bisa melaksanakan tugas Allah dengan baik kalau kita mencintai Allah. Kalau kita sudah mencintai Allah, maka kita siap melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah, bahkan apapun yang disukai oleh Allah kita lakukan. Dan kalau kita sudah mempunyai rasa cinta kepada Allah, udah yang lain-lain beres, ya. Tapi cinta ini cinta yang murni, bukan cinta yang lip service. Ya. Ada seseorang laki-laki, orang Badui. Ya, orang Badui itu yang hidupnya di luar kota, mereka ternak kambing misalnya, kemudian mereka bikin kemah, dan mereka tinggal di situ selama ada rumput yang dikonsumsi oleh ternaknya. Kalau rumputnya habis, mereka pindah ke tempat lain yang ada rumputnya. Dan mereka tidak sempat
sekolah, tidak sempat belajar, ya. Sehingga mereka belajar itu hanya apa sekedarnya saja. Nah, ada seorang Badui mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah qa'imah." Wahai utusan Allah, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Jadi dia tiba-tiba bertanya tentang kapan hari kiamat. Rasulullah menjawab, "Wailak wa ma'atatta laha." Celaka kamu. Kamu sudah mempersiapkan belum? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Nah, ini artinya apa? Kita itu harus selalu menyadari apa yang nanti pasti terjadi di masa depan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi, tetapi kita memperkirakan apa yang mungkin terjadi besok misalnya. Kalau besok kita perkirakan akan terjadi sesuatu, maka kita harus mempersiapkan dulu apa yang diperlukan besok. Ya, yang paling gampang, misalnya, nanti malam saya akan berangkat ke Singapura dan aku tinggal di sana selama 1 minggu. Sudah beli tiket, sudah ada pesan untuk tinggal di suatu hotel. Nah, itu kan sudah bisa diperhitungkan. Jadi besok kira-kira aku sudah ada di Singapura, dan di Singapura saya akan melakukan pekerjaan ini dan sebagainya. Nah, kalau sudah diperkirakan bahwa besok saya akan di Singapura, maka saya harus mempersiapkan diri. Kalau nanti tugasnya di sana tuh harus mengikuti rapat misalnya, maka kita harus mempersiapkan materi-materi yang perlu kita laporkan misalnya, atau proposal-proposal yang kita ajukan untuk program-program kita. Kalau kita sudah tahu bahwa besok saya akan di Singapura dan saya akan mengikuti rapat untuk pengelolaan bisnis di daerah Asia Tenggara misalnya, tapi tidak mempersiapkan diri, ya itu konyol. Nah, padahal hari kiamat itu pasti terjadi. Dan setelah kita dibangkitkan, kita pasti diminta pertanggungjawaban. Maka, kalau kita tahu bahwa nanti akan terjadi hari kiamat dan kita akan diminta pertanggungjawaban, kita mesti mempersiapkan diri. Nah, Rasulullah bertanya, "Wa ma'atatta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Orang ini jawabannya sederhana sekali. "Ma'atattu laha illa anni uhibbullah wa rasulah." Aku tidak mempersiapkan suatu apapun untuk hari kiamat kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, coba jawabannya itu hanya aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini jawaban yang tulus, yang betul-betul ada di hatinya. Jawaban Rasulullah, "Innaka ma'aman ahbabta." Kamu akan disertai orang yang kamu cintai. Jadi kalau orang itu mencintai Rasul, maka di hari kiamat dia akan hidup bersama dengan Rasul. Nah, apakah hanya cinta mengucapkan I love you, ana uhibbuka, begitu cukup? Ya tidak. Cinta yang sebenarnya itu kan orang yang cinta kepada seseorang atau kepada suatu pihak, dia akan bersedia melakukan apapun untuk menyenangkan yang kita cintai. Kalau kita mencintai seseorang, tetapi kita tidak mau melakukan sesuatu yang menyenangkan dia, nah itu cintanya cinta palsu. Nah, oleh karena itu, Rasulullah menangkap bahwa ini ucapan ini benar-benar dari hatinya, maka Rasulullah menganggap cukup. Nah, cukup. Karena kalau dia cinta Allah, tidak mungkin dia melanggar perintahnya. Tidak mungkin dia tidak melaksanakan tugasnya. Namun untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dan mengumpulkan bekal pahala untuk nanti dipertanggungjawabkan di hari kiamat, kita memerlukan kecerdasan dan kebijaksanaan. Kecerdasan itu kita perlukan karena untuk memikirkan masa depan kita harus mampu berpikir. Makhluk yang tidak punya akal tidak mungkin bisa memikirkan masa depan. Sapi misalnya
tidak bisa memikirkan masa depan karena nggak punya akal. Kita kan diberi akal oleh Allah, maka kita harus memanfaatkan akal kita untuk mempersiapkan apa yang harus kita lakukan di masa depan. Dan kecerdasan saja tidak cukup, harus ada kebijaksanaan. Jadi kita harus cerdas dan bijaksana. Apa itu cerdas dan bijaksana? Ada orang bertanya, ya, ini Abdullah bin Umar, dia anak muda, ya, masih bocah, dia bercerita bahwa ada 10 orang yang sedang menghadap Nabi. Lalu ada seseorang di antara mereka, orang-orang asli Madinah, orang Ansor, "Ya Nabi Allah, man akyasun nas wa ahzamun nas." Siapakah orang yang paling cerdas dan orang yang paling bijaksana? Rasulullah jawabannya sederhana. Orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat mati. Mati itu kan masa depan. Bahwa someday, suatu saat, saya pasti mati. Maka aku harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Lalu siapa orang yang paling bijaksana? Wa asyadduhum isti'dadan lil maut qabla nuzulil maut. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang paling siap menghadapi kematian sebelum mati itu sendiri datang. Jadi yang namanya bijaksana itu adalah orang yang mempunyai visi ke depan. Visi ke depan, visinya itu sampai melampaui batas kematian. Kemudian dia mempersiapkan apapun yang dibutuhkan untuk masa depan tadi. Perilakunya konsisten dengan itu. Nah, ini kalau di ilmu manajemen, bahwa kita kalau mau berbisnis, kita tentukan dulu tujuannya apa, kemudian kita mesti menyusun langkah-langkah strategis yang bisa mengantarkan kita sampai ke tujuan. Langkah strategis itu bisa berupa proyek, bisa berupa program, atau kegiatan-kegiatan yang bisa mencapai ke sana. Nah, orang yang, kalau ini kita terapkan dalam kehidupan nyata, orang yang cerdas adalah orang yang visinya itu jauh ke depan sampai ke kehidupan di akhirat. Jadi visinya itu melampaui batas kematian. Terus, apa yang dituju? Di sana ada surga, ada neraka. Orang yang bijaksana pasti milih surga. Nah, terus dia membuat perencanaan apa yang bisa mengantarkan aku ke surga. Dibikinlah perencanaan langkah-langkah atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengantarkan sana, lalu dia konsisten melaksanakan itu, tidak menyeleweng, tidak menyimpang. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, ulaika humul akyas, dhahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka hidup dengan melakukan hal-hal yang membuat mereka mulia di dunia dan mereka mulia di akhirat. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Nah, perintah bekerja keras untuk melaksanakan tugas dari Allah ini berlaku seterusnya selama kehidupan itu masih ada pada kita, selama hayat dikandung badan. Ini berarti bahwa kematian adalah saat kita baru boleh beristirahat dan terbebas dari tugas. Jadi jangan pernah kita mengatakan, aduh capek aku butuh istirahat. Nggak ada capek. Aku menjadi badanku lemah. Ya, laksanakan dengan kelemahan itu. Aku tidak bisa berdiri sholatnya, ya nggak usah berdiri, duduk saja. Dan seterusnya. Terus kalau misalnya dulu bisa banyak bersedekah, sekarang aku penghasilan sedikit, ya sudah, sedekah tidak harus dengan harta. Ya. Bisa juga sedekah itu dalam bentuk menyenangkan orang lain, dalam bentuk memberi nasihat yang baik, dengan bentuk membimbing orang lain. Nah, jadi
kita melakukan tugas-tugas itu sebatas yang kita punya dan tidak harus dengan harta. Rasulullah SAW suatu saat diceritakan oleh Abu Qatadah berjalan berpapasan dengan jenazah. Jenazah itu seorang yang meninggal lalu terus dibawa ke kuburan. Tentu waktu itu tidak ada mobil ambulan, jadi dipikul untuk diantarkan ke kuburan. Lalu Rasulullah berkomentar, mustarih wa mustarahun minh. Mustarih itu dia istirahat dan orang istirahat dari dia. Apa itu artinya? Jadi ada jenazah yang lewat, lalu Rasulullah komentar, orang itu istirahat dan orang lain istirahat dari dia. Itu membuat para sahabat penasaran. Ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu. Apa itu yang dimaksud dengan dia istirahat dan orang istirahat dari dia? Rasulullah menjawab, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Seorang yang beriman, dia itu ketika meninggal berarti dia istirahat dari tugas-tugas di dunia yang membuat dia capek dan istirahat dari hal-hal yang menyakitkan hati. Dia istirahat menuju atau mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi orang mukmin yang baik ketika meninggal artinya istirahat. Sudah tidak ada lagi tugas. Nah, wal abdul fajir sebaliknya, seorang yang penjahat, yang suka melakukan durhaka. Durhaka itu biasanya itu kan melanggar hak-hak orang lain. Nah, kalau orang merampas hak orang lain, itu kan kita menyebutnya orang jahat. Nah, orang jahat berarti dia penjahat. Kalau seorang penjahat yang meninggal, yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajar wad dawab. Kalau orang jahat meninggal, maka itu artinya dia mengistirahatkan orang lain. Dia tidak lagi mengemplang hutang. Dia tidak lagi ngomong yang menyakiti hati orang lain. Jadi kalau dia meninggal, itu membuat orang lain istirahat, tidak lagi disakiti oleh dia. Bahkan negara pun juga istirahat, karena dia tidak merepotkan. Dia tidak membuat gaduh, tidak membuat orang kebingungan, tidak membuat orang makin miskin. Bahkan pohon-pohon pun juga istirahat, karena orang yang jahat. Kadang-kadang pohon yang baik, yang daun-daunnya itu meneduhi orang-orang yang lewat. Dia entah karena apa dipotong. Atau pohon-pohon yang penting untuk akarnya itu mencengkeram tanah supaya tidak longsor, dibabatin. Jadi dia membabat hutan. Nah, kalau dia istirahat, penjahat itu istirahat, pohon-pohon istirahat. Nggak ada lagi yang menebang. Dan binatang-binatang juga istirahat. Karena dia, orang yang jahat itu kan suka menyakiti binatang. Ketika dia masih hidup, burung yang mestinya kepengen terbang, dia kurung, dia batasi makanannya. Sehingga burung itu tidak bisa bergerak dengan leluasa dan makannya terbatas. Jadi burung-burung, binatang-binatang juga istirahat dari dia. Nah, meskipun kematian itu berarti istirahat dari tugas-tugas bagi orang yang beriman, kita orang yang beriman itu tidak boleh lalu berharap segera meninggal dunia. Oh, aku udah capek, aku kepengen mati saja. Nggak boleh. Ya, kadang-kadang orang itu nyeletuk. Ada orang yang meninggal dunia masih muda, setiap hari masih dagang. Tiba-tiba nggak muncul lagi. Kenapa itu orang tidak dagang lagi?
meninggal dunia. Terus ada yang komentar, aku yang sakit, dia yang meninggal. Jadi dia merasa hidup ini sengsara karena dia sakit-sakit melulu. Kok nggak mati-mati? Oh, itu enak sekali, dia cepat meninggal. Itu berharap kepengen cepat mati. Orang mukmin tidak boleh berharap cepat mati. Meskipun dia sedang mengalami kehidupan yang berat, apakah berat secara ekonomi, berat secara kesehatan, atau berat secara politik. Kenapa? Bertambahnya umur atau hidup ini penting. Penting untuk kita manfaatkan. Satu, kalau kita ini kurang amal kita, kurang perbuatan baik kita yang bisa kita pakai untuk membeli tiket surga, kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah, Engkau memberi aku tambahan umur. Aku akan memanfaatkan umurku ini dengan baik, dengan aku rajin sholat. Sholat tepat waktu. Dengan rajin pergi ke masjid berjamaah. Dengan rajin mengikuti pengajian. Tidak hanya itu, juga Allah, terima kasih Allah, Engkau memberi aku tambahan umur supaya aku bisa membuktikan bahwa aku ini bertaubat. Aku bisa membuktikan bahwa aku tidak lagi melakukan kejahatan. Aku tidak lagi melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Jadi, umur ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Satu, untuk menambah pahala. Kedua, untuk nyetop dosa. Rasulullah bersabda dalam hal mencegah mengharapkan mati, la yatamanna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Seseorang di antara kalian tidak boleh mengharapkan mati. Karena apa? Kalau dia orang baik, barangkali dia bisa menambah kebaikannya, bisa menambah pahalanya. Dan kalau dia orang yang jahat, barangkali dia bisa menghentikan kejahatannya sebagai bukti bahwa dia telah bertaubat, bukti bahwa dia berubah dari orang jahat menjadi orang baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan penjelasan-penjelasan ini yang kita kutip dari Al-Quran dan hadis. Kita pakai untuk memotivasi diri kita. Saya akan memanfaatkan umurku sebaik-baiknya. Saya akan memanfaatkan hartaku sebaik-baiknya. Saya akan memanfaatkan pikiranku sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah dan untuk membuktikan bahwa kita tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah menugasi kita beriman dan berperilaku baik, atau dengan kata lain dan beramal soleh dengan imbalan surga. Untuk melaksanakan tugas itu, kita harus memanfaatkan semua sumber daya yang Allah beri kepada kita. Kita tidak perlu stres, karena penugasan dari Allah hanya sebatas kapasitas dan kemampuan kita. Dan kita harus rajin, tanpa menyia-nyiakan kapasitas dan waktu. Karena penugasan sampai akhir hayat, kita harus memotivasi diri dengan menanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kita harus memanfaatkan kecerdasan kita. Semoga Allah mengukuhkan iman di hati kita dan memberi kita semangat yang tinggi dalam melaksanakan semua tugas dari Allah. Amin.